Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari riba dan melaksanakan tabayun, khusus di kelas 7 di semester ganjil. Silakan anak-anak perhatikan apa yang akan Bapak jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu tentang menghindari riba, yang kedua adalah melaksanakan tabayun. Selamat menyaksikan. Mungkin anak-anak di sini pernah mendengar kalimat hoax, baik itu yang ada di televisi, baik itu yang ada di media sosial seperti Facebook, seperti YouTube, atau di status WA dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tentang berita bohong atau berita palsu, hoax. Dan ini diganjangkan oleh pemerintah untuk melawan berita yang tidak benar. Nah, anak-anak, terusnya kita akan membahas apa itu tentang modern. Nah, modern adalah kemajuan teknologi, di mana kemajuan sekarang pada abad 21 sudah banyak platform-platform tentang aplikasi yang berkaitan dengan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemajuan teknologi informasi yang mudah kita dapatkan, dan disinilah banyak pengaruh-pengaruh tentang riba nantinya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas tentang melarang riba. Riba berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada riba terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu ataupun dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk riba. Riba diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab ghibah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Seterusnya adalah cara menghindari ghibah. Ghibah dapat dihindari dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri, menjaga lisan, berpikir positif, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar terhindar dari perbuatan buruk. Nah, sekarang anak-anak kita bahas tentang tabayyun. Tabayyun secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Sedangkan menurut istilah, tabayyun adalah proses penelitian dan penyeleksian berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga jelas benar permasalahannya. Tabayyun pada informasi media sosial dapat dilakukan dengan pemastian sumber informasi, isi informasi berisi kebenaran, dan tempat dan waktu informasi yang didapatkan adalah benar. Manfaat tabayyun antara lain adalah berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka, menjaga persatuan dan kesatuan, dan hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Alhamdulillah, inilah penjelasan yang telah Bapak jelaskan kepada anak-anak. Semoga nanti anak-anak dapat menjalankan tentang tabayyun dan menghindari ghibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.